Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini untuk membahas soal-soal ulangan fisika yang berkaitan dengan perpindahan panas. Semoga soal-soal ditampilkan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal ulangan fisika yang berkaitan dengan perpindahan panas. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai selesai. Soal nomor 1. Batang besi homogen yang salah satu ujungnya dipanasi memiliki luas penampang 17 cm persegi. Konduktivitas termal besi 4 kali 10 pangkat 5 Joule per meter sekon Kelvin. Jika panjang batang 1 meter dan perbedaan suhu kedua ujung 30 derajat Celcius, maka besarnya kalori yang merampas dalam 2 sekon adalah. Oke, langsung saja. Besarnya kalori yang merampas secara konduksi ya. Rumusnya Q sama dengan K kali A kali delta T per L dikali T. Masukkan nilai K-nya 4 kali 10 pangkat 5 dikali A 17 cm persegi dijadikan meter persegi. 17 kali 10 pangkat min 4. Dikali delta T-nya 30. Kemudian dibagi L panjangnya 1 meter. Dibagi 1. Dikali waktunya 2 sekon kali 2. Dan hasilnya 17 kali 3 ini 51 ya. Dikali 2, 102. Dikali 4, berarti 408. Kemudian pangkatnya 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 4, pangkatnya dijumlah jadi 10 pangkat 1. Kemudian dikalikan dengan ini 1 nolnya 10 pangkat 1 ya. Jadinya kali 10 pangkat 2. Atau 4,08 kali 10 pangkat 4 Joule. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya D. Lanjut soal yang kedua. Dua batang P dan Q sejenis dengan konstanta konduktivitas Kp sama dengan Kq mempunyai ukuran seperti pada gambar. Ini batang P dan sebelah kanan batang Q. Bila beda suhu kedua ujung P dan Q sama, berarti jumlah kalor konduksi persatuan waktu pada P dan Q berbanding. Nah, soal ini kita harus pahami dulu rumus untuk kalor konduksi persatuan waktu ya, yaitu H sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena soalnya adalah soal perbandingan, yaitu perbanding antara H di batang P dan H di batang Q. Untuk diketahui, H itu berbanding lurus dengan A, yaitu posisi di pembilang berbanding lurus, dan berbanding terbalik dengan L, posisi penyebut. Sedangkan untuk K dan delta T ini kita abaikan, karena dari soal K-nya sama, demikian juga delta T-nya sama. Jadi HP dibanding HQ sama dengan A berbanding lurus jadinya ya, jadi AP per AQ, sedangkan L berbanding terbalik, jadinya LQ per LP. Masukkan nilai AP dan AQ-nya, AP-nya 2A, AQ-nya A. Jadi sama dengan 2A per A dikali, untuk LQ dan LP, LQ-nya jadi 3L ya, 1, 2, 3, 3 kotak. Kemudian LP-nya 1, 2, 3, 4, jadi 4L. Sehingga perbandingannya dikali 3L per 4L. Dan hasilnya di A-nya sama L-nya coret ya. 2 kali 3, 6 dibagi 4. Atau sama dengan 3 per 2. Jelas teman-teman ya. Perbandingannya 3 banding 2, jawabannya C. Lanjut soal yang ketiga. Dua batang logam P dan Q disambungkan ujungnya seperti gambar berikut. Apabila koefisien konduksi logam P sama dengan kali koefisien konduksi logam Q, serta AC sama dengan 2CB, maka suhu di C adalah. Jadi diketahui koefisien konduksi logam P, Kp sama dengan setengah kali Kq, atau dikali silang 2Kp sama dengan Kq. Berikutnya panjang AC sama dengan 2CB. AC berarti panjang LP ya, sama dengan 2 kali LQ. Berikutnya kita masuk ke rumus kalor konduksinya, yaitu H sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena ditanyakan adalah suhu di C dalam hal ini suhu sambungan, berarti kita gunakan asas Planck, yaitu H di logam P sama dengan H di logam Q. Dan untuk A, luas penampang antara logam P dan Q sama ya, kita abaikan saja. Kemudian persamaannya menjadi Kp kali delta Tp per Lp sama dengan Kq kali delta Tq per Lq.
Setelah itu kita masukkan untuk kakinya ini kita ganti dengan 2 kp, kemudian LP-nya kita ganti dengan 2 LQ. Dan untuk delta TP-nya yaitu 110 dikurangi suhu sambungan, sedangkan delta TQ-nya suhu sambungan dikurangi 40. Karena TC ini suhunya lebih rendah dari TP dan lebih tinggi daripada TQ ya. Jadi persamaan ini menjadi KB kali 110 min TC, kemudian dibagi 2 LQ, sama dengan 2 KP kali TC min 40 per LQ. Berikutnya KP dicoret sama ya, kiri kanan, demikian juga LQ-nya coret. Itu kita kali silang, 110 min TC sama dengan 2 kali 2, 4 kali TC, jadi 4 TC dikurangi 160. Diselesaikan 110 tambah 160 jadi 270 sama dengan 5 TC. Dan diperoleh TC-nya 270 per 5 sama dengan 54 derajat Celcius. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya C. Lanjut soal yang keempat. Dua batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang sama disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti gambar. Jika konduktivitas termal logam P sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q, suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi kesetimbangan termal adalah. Ini caranya seperti pada soal nomor 3 sebelumnya teman-teman ya. Hanya nomor 4 ini lebih mudah karena ukuran batangnya sama. Jadi baik panjang maupun luasnya. Jadi perhitungannya lebih simpel ya. Dan kita bisa gunakan cara cepat. Jadi khusus untuk ukuran bahan sama teman-teman ya, tidak berlaku seluruhnya. Dan suhu sambungannya, ITC sama dengan KP kali TP tambah kaki kali TQ dibagi KP tambah kaki. Untuk TP-nya ini merupakan suhu di ujung batang P yang ini ya. Kemudian TQ-nya juga suhu di ujung batang Q. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. KP 4 kaki sesuai dengan perbandingannya. KP 4 kali kaki. Nah, kemudian dikali TP-nya 25, ya ini tambah kakinya dibiarkan, TQ-nya 200. Dibagi KP-nya 4 kaki, 4 kaki. Nah, setelah itu karena kakinya kan sama ini ya, di bagian pembilang dan penyebutnya, kita coret untuk memudahkan perhitungan. Jadinya 4 kali 25, 100, tambah 200, jadi 300 per 4 tambah 1, 5. Jadi sebenarnya 300 per 5, dan hasilnya 60 derajat Celcius. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya E. Lanjut soal yang kelima tentang kalor konveksi. Suatu radiator mobil memiliki permukaan yang bersuhu 80 derajat Celcius. Udara yang bersuhu 20 derajat Celcius dipaksakan mengalir melalui radiator dengan kecepatan tertentu. Jika koefisien perpindahan kalor konveksi H adalah 20 watt per meter kuadrat derajat Celcius dan luas permukaan radiator A adalah 0,5 meter persegi, maka laju perpindahan kalor dari radiator ke udara adalah. Oke, langsung saja rumus untuk laju perpindahan kalor ya, yaitu Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Hanya kalor konveksi 20. Kemudian dikali A, luas permukaan radiator 0,5. Dikali delta T, perubahan suhu, yaitu 80 dikurangi 20. 20 kali 0,5 sama dengan 10. Dikali 80 kurangi 20, 60. 10 kali 60 sama dengan 600 watt. Dan jawabannya E. Lanjut soal yang ke-6. Sebuah plat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dipanaskan dalam tungku sehingga suhunya menjadi 727 derajat Celcius. Jika emisivitas sama dengan 1 dan tau sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4, maka besarnya energi radiasi selama 10 sekon adalah. Untuk diketahui teman-teman, khusus kalau radiasi atau pancaran, suhunya ini dirubah ke suhu mutlak dalam satuan Kelvin ya. Jadi T sama dengan 727 ditambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Berikutnya luas penampang plat baja yang berbentuk persegi
yang panjang sisi 10 cm atau 0,1 meter, maka luas penampangnya A sama dengan 0,1 meter kali 0,1 meter sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi. Setelah itu kita masuk ke rumus energi radiasinya, yaitu W sama dengan E kali tau kali T pangkat 4 kali A kali T. Dan untuk memudahkan dalam mengingat rumus ini, maka penyebutannya kita rubah menjadi W sama dengan E tau tempat. Ya, kita masukkan nilainya. W sama dengan E-nya 1 ya. Taunya 5,67 kali 10 pangkat min 8. T-nya 1000 dipangkatkan 4. Kali A-nya 10 pangkat min 2. Dikali T waktunya 10 sekon. Dan hasilnya 1 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dan dikali 1000 pangkat 4. 1000 ini 10 pangkat 3. Dipangkatkan 4. Berarti 3 kali 4, 12 ya. Kali 10 pangkat 12. 10 pangkat min 2 kali 10 jadi 10 pangkat min 1. Dan hasilnya min 8 pangkatnya kita jumlahkan semua ya. Min 8 tambah 12 ini 4. Kurangnya 1, 3. 10 pangkat 3 sama saja dengan 1000. Dikali 5,67 sama dengan 5.677. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya B. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika tentang perpindahan panas. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal fisika yang berkaitan dengan perpindahan panas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.